wa ala alihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan hari ini. Kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada umat beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-64, kajian kitab Nasihati Linnisa bersama Ustadz Muhammad Nur Fakih, SAG Hafizahullah. Sebelum kajian dimulai, izinkan kami mengingatkan diri kami pribadi untuk selalu menjaga adab selama bermajelis. Ya, kepada ummahat wa ahwati, Ana mengingatkan untuk menggunakan nama asli, menonaktifkan video dan mic selama kajian berlangsung, mencatat ilmu yang disampaikan. Ya. Pada sesi tanya jawab nanti dipersilakan Antuna menulis pertanyaan di kolom chat atau boleh juga bertanya langsung kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand. Ya, tidak berlama-lama lagi, kepada Ustadz dipersilakan untuk memulai kajiannya. Ustadz, tafadhol Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillah. Wa jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jalla dan mengucapkan syukur kepadanya karena begitu banyak nikmat yang kita terima pada hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita memiliki waktu luang, nikmat kita memiliki kesehatan yang kita alokasikan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku limpahkan, la azidannakum, maka pasti aku akan tambah nikmat tadi. Wala in kafartum, sebaliknya kalau kalian kufur, kalau kalian ingkar, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku teramat pedih. Nah, karena itu kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersyukur dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, agar Allah Azza wa Jalla tidak mencabut nikmat tadi dari diri kita. Kita mendapatkan nikmat mengikuti sunnah, syukuri. Kita mendapatkan nikmat untuk berjalan di atas Islam, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk di pembahasan at-tamassuku bil kitab wa sunnah atau al-i'tisamu bil Qur'ani wa sunnah. Yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muallif hafizahullah taala mengatakan fal hadarul hadara. Maka hendaknya hati-hati atau waspada minal musyaqqati dari menyelisih, menyelisih. Karena sungguhnya Rabb kita Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Azza wa Jalla, maka berikan peringatan kepada orang-orang yang menyelisih perintah Rabb mereka. Ketika mereka menyelisihi, ketika mereka tidak patuh dengan perintah Allah Azza wa Jalla, an tusibahum fitnah, maka akan terjadi kerusakan yang teramat besar, huru-hara, malapetaka dan lain sebagainya. Jadi fitnah di sini bukan sekedar diadu domba sesama manusia. Ini kan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab fitnah ini huru-hara, malapetaka dan lain sebagainya. Au yusibahum adzabun alim, lebih-lebih nanti di hari kiamat, di akhirat mendapatkan azab yang teramat pedih sebagai imbas atau sebagai balasan dari menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Azza wa Jalla mengatakan, barang siapa yang menyelisih Rasul
setelah jelas kepada mereka kebenaran, kemudian wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mereka ikut jalan selain orang-orang beriman, nyari ketenangan dari selain yang disyariatkan. Terus kemudian beribadah dengan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dan lain sebagainya. Maka ini ittiba ghairas sabilil mu'minin, mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah punya banyak contoh, sudah punya banyak apa? Sudah punya banyak teladan dari kalangan salaf-salaf kita, terutama Nabi alaihi salatu wassalam. Maka apa yang sudah terbukti, teruji keselamatannya di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka tempuh itu. Jangan tempuh yang lain. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Imbasnya adalah dicelupkan ke neraka jahanam. Wasaat masiro, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada tempat yang paling buruk melebihi kembalinya seorang itu kepada neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah, tidak selayaknya bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan sesuatu, sudah mengatakan ini hukumnya A. Rasulullah SAW juga mengatakan hukumnya A dan lain sebagainya. Ayakuna lahumul khiyarah. Kemudian mereka bingung, nanya ikut atau enggak ya? Ini saya ragu-ragu. Wah, ikut atau enggak? Kalau ikut nanti saya dibenci orang-orang. Kalau ikut saya enggak bisa dapat kesempatan gaji lebih besar dan lain sebagainya. Enggak usahlah, kan Allah Maha Pemaaf. Ini tidak selayaknya seorang mukmin demikian. Tidak selayaknya seorang mukmin muncul dalam hatinya benak atau rasa was-was untuk ikut atau tidak perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah dan Rasulnya sudah menentukan demikian. Wa may ya'sillah wa rasulah, barang siapa bermaksiat kepada Allah, tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia jelas-jelas tersesat. Jadi bukan orang yang berada di atas kebenaran. Jadi kita ini sudah dikasih patokan, sudah dikasih jalan, ini loh jalan yang selamat, ya ikuti saja. Tidak usah neko-neko, tidak usah neko-neko. Sebenarnya jadi seorang muslim itu mudah. Nah, tidak mudahnya karena kita ngikutin hawa nafsu. Jadi ada manusia, kayaknya lebih kaya kalau ikut jalan yang itu. Padahal jalan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikut. Nah, hawa nafsu kita yang menjadikan itu sulit. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah Azza wa Jalla, maka demi Rabbmu tidaklah beriman mereka atau sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, penengah. Hakim itu sifatnya penengah. Jadi hakim itu tugasnya menengahi kalau ada perselisihan. Kalau kita ini di dunia, ini kita tidak tahu ini jalan yang lurus atau jalan yang benar ya. Ini jalan yang benar atau jalan yang salah. Maka hakimnya, penengahnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah beriman seorang mukmin, tidaklah beriman seorang muslim sampai dia menjadikan Rasul sebagai teladan untuk menapaki hal tersebut. Sehingga tidak ada atau tidak temukan dalam hati mereka rasa haraj, rasa berat, tidak enak. Terus kemudian rasa meyakini ini petunjuk kayaknya perlu diralat nih, petunjuk Rasul. Petunjuk Nabi ini kayaknya tidak benar, tidak lurus dan lain sebagainya. Mimma qadait wa yusallimu taslima, sampai benar-benar pasrah, maka itulah yang disebut dengan seorang mukmin yang benar, mukmin yang sempurna imannya. Dan kita tentu saja masih banyak kurang sana sini. Kadang kita ketika ngikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam muncul keraguan. Ini jangan-jangan lebih benar atau enggak ya? Kok saya ngikutin sunnah kok malah hidupnya lebih enak dibandingkan fulan. Ya kita katakan ngikutin sunnah, ngikutin kitabullah ini bukan tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan kekayaan, bukan. Kalau tujuannya untuk dapat kekayaan, kesejahteraan duniawi, ya bukan itu jalannya. Allah sudah perintahkan wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Kalau selesai sholat, selesai ibadah, ya bertebar di muka bumi. Itu untuk mencari kesejahteraan, kekayaan dan lain sebagainya. Tapi untuk ikut sunnah, untuk ikut Quran, ini jalan keselamatan kita. Baik. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan suatu ketika datang 3 orang kepada salah satu rumah dari istri Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ketika dikabarkan kepada mereka, ka'annahum taqalluha, mereka seolah merasa, oh saya ini kerdil sekali. Kok tidak ada harganya sama sekali. Maka mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi. Kita ini dibandingkan Nabi apa? Remeh-temeh. Hanya serpihan roti saja, sedikit saja. Kita tidak ada harganya di hadapan amalan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Aisyah mengatakan, Rasul itu ketika sholat malam maka kaki beliau sampai bengkak. Aisyah sendiri sampai heran. Dia mengatakan, ya Rasul, kenapa berbuat demikian? Maka Rasul mengatakan, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedudukan yang tinggi, diberikan keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla, ya bersyukur. Maka kalau kita diberikan kemudahan ibadah, ya bersyukur. Sebelum apa? Sebelum nikmat mudahnya ibadah tadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah, dia sudah diampuni dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, maupun yang akan datang. Qala ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu aku fa inni usallil laila abadan. Aku akan salat malam selamanya. Alias tidak pernah tidur malam. Tidak pernah istirahat malam. Karena melihat Nabi sampai kayak gitu kakinya, ini seorang nabi, seorang utusan, seorang rasul yang dijamin bebas dari kesalahannya. Lantas bagaimana kita manusia biasa yang banyak dosanya, yang amalannya tidak seberapa, maka dia mengatakan fa inni usallil laila abadan. Nah, aku akan sholat sepanjang malam selamanya. Tidak pernah akan tidak pernah berhenti sama sekali. Ini amalannya bagus, amalannya bagus. Sholat malam amalannya bagus. Dan yang lain mengatakan ana asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun, alias tidak pernah berbuka sama sekali. Tidak pernah berbuka sama sekali. Maka yang lain mengatakan anak atazilun nisa fala atazawwaju abadan. Aku tidak akan nikah sama aku akan jauhi wanita. Nah, tiga orang ini apa? Tiga orang ini menyatakan masing-masing sumber dari apa? Sumber dari kealpaan manusia terhadap urusan dunia, yaitu hartanya, lalu kemudian makan, terus kemudian nafsu, lalu kemudian tidur dan lain sebagainya. Tapi apakah yang demikian, tekad yang demikian ini baik? Nah, kalau misalnya kita tidak punya patokan, oh saya terserah amal seperti apapun, tak ngarang-ngarang sendiri, ya amal ini seperti ini baik. Tapi Rasul ketika mendengar hal ini, maka beliau mengatakan antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian tadi mengatakan demikian, diulangi oleh Rasul. Ama wallahi innila akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa, lebih daripada kalian. Orang yang paling takut, paling bertakwa kepada Allah, lebih dibandingkan kalian. Lakinni asumu wa aftir. Aku ini puasa, aku juga berbuka. Tidak selamanya kayak yang pertama tadi. Ada yang ketiga tadi. Wa usalli wa arqud. Aku ini tidur dan apa? Aku ini salat dan juga tidur. Jadi kadang salat, kadang tidur. Maksudnya salat malamnya. Jadi tidak sepanjang malam digunakan untuk salat. Wa atazawwajun nisa, dan aku ini apa? Aku ini menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa min. Barang siapa yang menentang sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku atau tidak mengikuti jalanku. Ikhlas kalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita itu menempatkan Nabi sebagai apa? Sebagai kebaikan yang paling paripurna. Maka tidak ada kebaikan yang lebih baik dibandingkan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Itu mindset yang harus kita tanamkan. Bukan sebaliknya. Oh, kalau Nabi ya, berbuat demikian, saya harus lebih dibandingkan Nabi. Ini mindset yang salah. Mindset yang benar dalam ittiba adalah kita menjadikan Nabi sebagai contoh terbaik. Karena apa? Karena tidak mungkin Rasul tidak mencontohkan yang paling baik. Pasti Rasul mencontohkan yang paling baik. Tentang perjuangan beliau, tentang jihad beliau, tentang apa? Tentang sedekah beliau, tentang zakat beliau, tentang apa muamalah beliau terhadap istri dan lain sebagainya. Kalau kita meyakini ada yang lebih baik dari apa yang contohkan Rasul, ya berarti kita bisa masuk ke dalam kekufuran. Jadi tidak boleh seorang itu apa? Seorang apa namanya? Meyakini ada petunjuk, ada contoh yang lebih baik dibandingkan yang contohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian, maka kita sebagai umatnya ya berusaha mengikuti level beliau, berusaha mengikuti level beliau, bukan malah nyari jalan lain. Oh, saya tak nyegat di arah yang lainnya. Misal arah ada kereta misalnya, ada kereta jalur utara dari Surabaya ke Jakarta. Nah, kemudian ya panitia mengatakan semua peserta wajib naik kereta apa namanya? Herina dari Surabaya ke Jakarta. Ini kereta yang lewat Semarang jalur utara. Kemudian kita inisiatif, lah, saya tidak mau mengikuti jalur yang utara, terlalu lama. Saya tak terabas lewat tengah saja, naik kendaraan yang lainnya. Nah, maka apa? Apakah naik pesawat misalnya? Apakah demikian diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Kalau misalnya panitia mewajibkan untuk naik kereta, ya naik kereta. Begitupun ketika Rasul mewajibkan untuk ittiba kepada beliau, ittiba kepada beliau. Kita tidak boleh mengatakan, oh enggak, ini lebih baik dibandingkan apa yang beliau contohkan. Beliau misalnya sholat apa namanya? Sholat malam cuman seperenam malamnya atau sepertiga malamnya, kita katakan, oh saya tak sholat sepanjang malam. Apakah dikatakan baik? Maka tidak baik. Taib. Ikhlaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Taib. Berikutnya dikatakan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan manusia biasanya bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Jadi apa yang terbaik, amalan yang paling cintai oleh Allah azza wajalla dan lain sebagainya. Tapi beliau berbeda. Beliau mengatakan wa kuntu as'aluhu 'anil syarri. Aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Apa yang buruk? Amalan apa yang tidak baik? Amalan apa yang dibenci oleh Allah azza wajalla? Demikian.
Nah, kenapa bertanya demikian? Makhofatan ayyudrikani. Aku khawatir jangan-jangan amalan tadi ku kerjakan. Dan amalan tadi dikerjakan. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya aku dulu berada atau kami berada di masa jahiliyah, masa tidak tahu mana baik dan salah, masa tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan. Fal ba'da hadzal khair min syarrin. Adakah potensi untuk apa? Untuk berbuat buruk setelah kebaikan ini? Maka Rasul mengatakan na'am, ada. Nah, kemudian dia mengatakan qultu hal ba'da dzalika syarr minal khair. Apakah ada kebaikan setelah keburukan? Maka beliau mengatakan na'am wa fihi takhan. Ada yang remang-remang alias campur antara kebaikan dan juga keburukan. Maka beliau mengatakan wa ma takhanuhu. Apa kira-kira yang menjadi pembatas atau apa namanya? Yang remang-remang tadi. Maka beliau mengatakan qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Ta'rifu minhum wa tunkir. Nah, yaitu ada satu kaum yang mereka mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Sama-sama muslim, tapi mengambil petunjuk bukan dari petunjuk. Dan kalian tahu siapa mereka dan kalian ingkari mereka. Qultu fa'al ba'da dzalika. Kemudian apakah ada setelah kebaikan itu keburukan? Qala beliau mengatakan na'am. Betul, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha fadzakuhu fiha. Nah, kata Rasulullah SAW, yaitu doa-doa atau dai-dai yang berada di pintu-pintu jahanam. Jadi ada dai yang mengajak ke surga Allah Azza wa Jalla, ada dai yang mengajak ke neraka jahanam. Siapa mereka? Ya mereka yang mengambil petunjuk bukan dari petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Dan barang siapa yang memenuhi apa namanya dai-dai tadi atau menjawab seruan dai-dai tadi, maka mereka akan merasakan apa? Bagaimana pedihnya neraka. Maka para sahabat atau Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala mengatakan sifhum lana ya Rasul. Coba sebutkan ciri-ciri mereka ya Rasul. Supaya apa? Supaya aku tidak ikut mereka, supaya kami tidak ikuti mereka. Maka beliau mengatakan hum min jildatina wa yatakallamu nabi alsinatina. Mereka juga golongan yang sama dengan kita. Mereka golongan yang sama dengan kita. Sebagian ulama mengatakan maksudnya mereka juga dari bangsa Arab. Berbahasa sama dengan bahasa kita. Berretorika sama dengan retorika kita. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Apa yang kau perintahkan kalau seandainya aku menjumpai kelompok yang demikian? Maka Rasul mengatakan, "Nah, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Maka tetaplah di kelompok kaum muslimin dan juga pemimpin mereka. Baik pemimpin waliul amr atau ulama atau orang yang berilmu. Maka wajib ketika terjadi huru-hara, terjadi fitnah, terjadi kesamaran mana yang baik, mana yang buruk, maka hendaknya seorang itu berada di barisan para ulama dan juga waliul amr yang sah. Itu wajib, itu wajib. Kalau misalnya waliul amr yang mereka menentang perintah Allah dan juga Rasulnya, maka seorang muslim harus berada di barisan para ulama. Para ulama. Jadi tidak boleh seorang muslim itu apa lisannya, terus kemudian tindakannya, dia tidak terkontrol dengan ilmu. Baik. Kultu maka Hudzaifah mengatakan fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau tidak ada jamaah dan juga imam, maka beliau mengatakan fa'tazil tilkal firaqullah, maka hindari semuanya. Walau anta addo bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Walaupun engkau menggigit akar pohon sampai engkau meninggal dunia, maka lakukanlah. Alias kita tidak perlu ikut campur ke semua golongan tadi. Ketika dari fitnah, huru-hara, terus kemudian saling berperang satu sama lain, maka seorang muslim fa'tazil. Maka itizal, uzlah, yaitu mengasingkan diri lebih baik. Taib. Diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah taala, yaitu dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, "A'adzakallahu min imarati sufaha." Semoga Allah melindungi engkau dari kepemimpinan orang-orang yang bodoh, pandir. Beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh? Maka beliau mengatakan umara'u yakununa ba'di la yaqtaduna bihadi, yaitu pemimpin setelahku yang mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, alias tidak mengikuti petunjukku. Inilah umara'u sufaha, yaitu pemimpin yang bodoh, yang pandir. Bukan kok mereka tidak punya tingkat intelijensi tinggi, tidak. Tapi mereka tidak punya apa? Tidak punya bekal atau tidak punya petunjuk yang valid, yaitu yang berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walayastannuna bisunnati, mereka tidak ngambil sunnahku. Maka barang siapa yang mengikuti mereka, terus membantu kezaliman mereka, maka faulaika laisu minni walastu minhum.
maka mereka bukan termasuk orang yang mengikuti jalanku dan aku bukan dari kalangan mereka. Faman wala yaridu aliyya haudi. Dan ini paling paling miris ya. Yaitu jangan sampai datang ke telagaku nanti. Ya tidak mungkin diterima di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yusaddiqhum bikadzibihim, karena siapa yang membenarkan kedustaan mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan barang siapa yang tidak membenarkan mereka terus kemudian tidak menolong mereka dalam kezaliman, maka mereka termasuk golonganku. Dan aku termasuk di antara mereka. Dan mereka akan berjumpa denganku di telagaku. Ya Ka'ab bin Ujrah, wa ya Ka'ab bin Ujrah as-sawmu junnah. Puasa itu menjadi perisai. Dan sedekah bisa menghilangkan keburukan. Dan sholat itu kurbanun atau burhanun. Menjadi mendekatkan diri kepada Allah. Wa ya Ka'ab bin Ujrah innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin. Tidaklah masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang buruk. An-naru aula bihi, neraka lebih utama untuknya. Wa ya bin ujrah, an-nasu ghadiyan, famubta'un nafsahu famu'tiquha. Ada orang yang menjual dirinya kemudian membebaskannya. Jadi menebus dirinya sendiri lalu dibebaskan. Nah, kemudian waba'i'un nafsahu famubiquha. Ada orang yang menjual dirinya dan menghancurkannya. Ini ini maksudnya adalah orang yang beramal. Ada orang yang pertama, orang yang membebaskan dirinya adalah orang yang beramal kebaikan, orang yang berbuat ketaatan. Sementara yang kedua yang menghancurkan adalah apa? Adalah orang yang beramal keburukan. Baik. Dan Syekh Mubil Minhaj radhiyallahu taala anhu rahimallahu taala rahimallahu taala, beliau menyatakan hadis tersebut hadis yang hasan. Qala wa in kana Ibnu Ma'in yaqul, walaupun Ibnu Ma'in mengatakan, Ibnu Ma'in kita tahu beliau termasuk di dalam mutasyaddid, orang yang cukup keras dalam menilai rawi dan juga menilai hadis. Maka Ibnu Ma'in mengatakan inna hadis Abdurrahman bin Sabit mursal. Hadisnya Abdurrahman bin Sabit itu mursal. Kama fi Ya, tahdhib udah habis tahdhib. belum Faqad asbata lahu Ibnu ngomongnya? Abi Hatim as-sama' min Jabir wal musbitu muqaddamun al nafi. Akan tapi ada penjelasan lain, Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwasanya ketika Abdurrahman bin Sabit itu mendengarkan dari Jabir, maka itu termasuk hal yang diterima. Jadi mursal itu apa? Wa mursalun minhu sahabiyus saqat. Itu mursal itu memutus rantai sahabat. Jadi dari tabi'in langsung ke sahabat. Afan. Dari tabi'in langsung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seorang perawi disifati dengan kasirul mursal, kasirul irsal, banyak melakukan mursal, banyak membuat hadis mursal, maka maksudnya boleh jadi dia lompat dari tabiin langsung ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ketika dia menyebutkan sahabat, ini masih perlu divalidasi, apakah benar atau salah. Dan Abdurrahman bin Sabit ini disebutkan oleh Yahya bin Ma'in bahwasanya dia termasuk orang yang sering berbuat mursal. Dan alasannya banyak ya, bukan hanya karena tendensi hawa nafsu, bukan. Boleh jadi karena dalam kondisi berfatwa ya kita tidak perlu menyebutkan terlalu detail ya. Yang penting hadisnya ini dan itu. Dan kita sering melakukan hal demikian. Misalnya kita mengatakan ya, Rasul bersabda, nah ini kan loncat jauh. Meskipun hadisnya ta'liq ya, tapi ini loncat jauh. Tapi juga bisa disebut dengan mursal. Wallahu taala alam. Tapi ala kulli hal, kata Ibnu Abi Hatim yang juga sama, dia juga mutasyaddid juga, bahwasanya samaknya Abdurrahman bin Sabit itu musbit atau memang benar adanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Baik. Juga hadis dari Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, likulli amalin syirratun wa likulli syirratun fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Sebentar. Baik, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap pengkhianat akan memiliki bendera pada hari kiamat nanti. Dan setiap bendera
Disebutkan likulli amalin syirratun. Nah, setiap amalan itu punya masa semangat. Walikulli syirratin fatratun. Dan setiap masa semangat itu punya masa malas. Famangkanat fatratuhu ila sunnati. Barang siapa yang rasa malasnya diarahkan kepada sunnah, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang rasa malasnya diarahkan kepada lainnya, faqad halak. Maka dia akan binasa. Baik. Ala kulli hakam muslim rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wajhul istidlalnya dari hadis ini adalah bahwasanya mau kita kondisi semangat atau malas, malas ibadah, terus kemudian lagi-lagi futur dan lain sebagainya, maka arahkan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa kalau nurutin malasnya hawa nafsunya, terus kemudian diarahkan kepada hal-hal yang menentang perintah Allah azza wa jalla, maka bisa dipastikan dia akan jauh dari Allah azza wa jalla atau semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala bahwasanya seorang laki-laki akala inda Nabi SAW bishimalihi, makan di sisi Nabi dengan tangan kirinya. Bayangkan ya, di dekat Nabi tapi dengan tangan kirinya. Maka Rasul mengatakan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Maka kami dijawab, la astati, aku tidak bisa ya Rasul. Ini sudah kebiasaanku ya Rasul, ini tidak bisa aku. Maka apa namanya? Kata Rasul SAW mengatakan, ma manahu illal kibar. Yang demikian ini tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan semata, kecongkaan semata. Bisa kok menggunakan tangan kanan, hanya perlu biasa tidak. Fama rafa'aha ila fi. Maka sekali-kali dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Ya, gara-gara sombong tadi. Ya, sombong. Sombong itu apa? Batarul haq wa ghamdin nas, yaitu ghamdin nas. Yaitu mereka mencela manusia dan juga apa? Juga menolak kebenaran. Rasul yang menyatakan di hadapannya. Nah, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Jadi kita ini ikhwas kalian, pernah suatu ketika, saya lupa nama ulamanya, Muhammad bin Sirin, pernah dihadapkan oleh seorang yang mengatakan, duhai kiranya aku hidup bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Muhammad bin Sirin merah wajahnya, kemudian mengatakan, kalau engkau hidup bersama Rasul, engkau tidak bisa memastikan engkau akan ikut Rasul atau tidak. Karena semakin dekat dengan zaman Rasul, fitnahnya juga semakin berat. Ujiannya semakin besar. Untuk mengucapkan iman kepada Rasul, ucapannya berat. Dan ini ada di hadapan Rasul, di dekat Rasul, hidup semasa dengan Rasul. Dikatakan kul biyaminik. Apa? Makan dengan tangan kananmu. Dan dia tidak mau. Nah, maka Allah Azza wa Jalla jadikan tangan kanannya tidak bisa diangkat sama sekali. Ujiannya berat. Ujian imannya berat. Baik. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin ya'uduhu. Beliau mengunjungi seorang dan mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Insyaallah menjadi pembersih dosa. Faqala kalla, tidak mungkin. Bal humma tafur ala syaikhin kabir kaima tuzirahul kubur. Qala Nabi fana'am idzan. Ya, tidak mungkin ini, tidak mungkin apa? Tidak mungkin panas ini menyingkir dari seorang yang tua renta. Tidak mungkin, pasti akan ada, pasti akan sakit. Maka Rasul mengatakan fana'am idzan. Ya sudah didoakan oleh Rasul SAW, ya, masih ngeyel. Maka ya sudah. Ini bentuk apa? Bentuk. Nah, kadang-kala dakwah itu ya sudah, gitu aja. Kalau dia tidak mau untuk mengikuti kebenaran, ya sudah. Mau diapain lagi? Di fana amidan, kita jawab fana amidan, ya sudah. Enggak perlu banyak ngomong, enggak perlu dimasukkan hati. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Baik. Fahurima da'watun Nabi wa kadza kullu man khalafa sunnah. Maka dia diharamkan dari ajakan Nabi alaihi salatu wasallam. Demikianlah kondisi orang-orang yang menyelisih sunnah. Fa innahu yahrumu khairan katsiran. Sungguhnya dia akan diharamkan, dihalangi dari banyak kebaikan. Wa inna makna muslimah mustaslimun lil kitab wa sunnah. Kita harus ingat makna muslim dan muslimah itu apa? Berserah kepada Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang dikatakan A, B, terus dia bantah, jawab dan lain sebagainya, ini bukan pasrah, bukan taat, bukan sami'na wa ata'na, bukan mendengar dan juga taat. Fala yakunil ismu ala ghairi musamma, maka tidak mungkin nama itu selain dari yang dinamakan. Walaqad kana sahabatul kiram, sungguh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yutabbiquna alkitab wa sunnah asyadda min tatbiqil marid kalamat tabib. Mereka mempraktikkan Al-Qur'an dan juga sunnah melebihi orang yang sakit yang mempraktikkan anjuran dokter. Jadi kalau kita sakit, datang ke rumah sakit, dokter mengatakan, "Pak, harus minum A, B. Bu, ini nanti harus istirahat bed rest ya selama 3 hari." Nah, kita umumkan WA. Ikhwas kalian, mohon maaf saya harus bed rest 3 hari atas anjuran dokter. Kita manut patuh. Kenapa? Karena kita tahu kita sakit. Dan satu-satunya orang yang tahu di antara kita dan orang yang kita temui adalah dokter tadi. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Yang berhak untuk memiliki legitimasi itu benar salah. Terus kemudian ini harus dilakukan atau tidak, ya dokter tadi.
Maka bagaimana mungkin kita menempatkan perkataan yang tidak mungkin salah, perkataan Rasul dan juga Allah Azza wa Jalla tidak melebihi perkataan dokter kepada kita. Jadi orang yang patuh, taat, orang muslim, muslimah, maka dia menempatkan perkataan Allah dan Rasulnya sebagaimana ketika seorang sakit mendengarkan anjuran dokternya. Baik, manut. Fahani'an lahum, maka berbahagialah mereka, wa hadhi namadziju min siratihim. Dan ini sekelumit dari kisah mereka. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yalbasu khataman min dhahabin. Beliau pernah suatu ketika memakai cincin dari zahab, dari emas. Fanabadahu faqala la albasuhu abadan. Kemudian beliau melemparkannya dan mengatakan tidak akan kupakai lagi. Apa yang dilakukan manusia? Ketika melihat Rasul melemparkan cincin dari emas beliau, maka manusia mafana badan nasu khawatimah, maka mereka lepas cincinnya dan mereka lemparkan pula. Ngikuti Rasul SAW. Apakah mereka ngikut? Ya Rasul, apa alasannya dilepas? Ya Rasul, apa ini dan itu? Tidak. Mereka tidak banyak bicara. Mereka tidak banyak bicara. Yang penting patuh taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan wa yarhamullahu nisa'al muhajiratil awwal. Allah Azza wa Jalla merahmati wanita-wanita yang turut hijrah di masa pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan apa? Dan hempaskanlah kain-kain ke dada mereka, maka mereka syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Maka mereka menyobek gorden-gorden rumah mereka, fakhtamarna biha, dan mereka memakai untuk khimar, untuk kerudung, untuk hijab mereka. Bayangkannya taatnya wanita-wanita pada saat itu. Jadi ketika diperintah Allah, perintah Rasulnya, ya sudah. Tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak nyari alasan ini dan itu. Perintahnya jelas, suruh menutup aurat. Maka mereka segera melakukannya. Baik, berikutnya Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu taala mengatakan kuntu adribu gulaman. Kuntu adribu gulaman li bisaut. Aku pernah memukul anakku dengan apa? Dengan cemeti ya. Fasami itu sautan min khalfi. Aku mendengar suara dari belakangku, i'lam Aba Mas'udin. Falam afham as-saut min al-ghadab. Qala falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mendengar suara yang beliau tidak paham sebenarnya. Ini suara apa? Karena saking marahnya, orang emosi kan biasanya tidak dengar nasihat ya. Tidak dengar nasihat. Jadi apa namanya? Diperintahkan atau alim, i'lam. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Jadi dia tidak dengar. Ini suara siapa? Samar-samar terdengar karena saking marahnya. Ketika mendekat, maka jelaslah itu suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul i'lam Aba Mas'udin, i'lam Aba Mas'udin. Qala fa alqaitu sauta min yadi. Fa qala i'lam Aba Mas'udin anna Allah aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam. Kata Rasul SAW, wahai Abu Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud, sungguhnya Allah Azza wa Jalla lebih kuasa di atasmu darimu terhadap anak-anak ini. Alias jangan dipukul, jangan dipukul. Allah lebih kuasa, Allah lebih kuasa. Afan ini gulam, ini budak ya, Afan. Kok anak, budak. Fakultu, aku mengatakan la adrib mamlukan ba'dahu abadan. Apa yang ketika mendengar hal demikian, anjuran tidak memukul budak tadi, yang dinyatakan Rasul, Allah lebih berkuasa terhadap diri budak ini dibandingkan engkau. Kok seenaknya engkau mukul budak ini? Maka beliau mengatakan la adribu mamlukan ba'dahu abadan. Aku tidak mukul budak sama sekali setelahnya. Ini patuhnya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala ana alaihi. Beliau salat lalu kemudian melepas sandalnya. Fakhala annas ni'alahum. Manusia di dekat beliau ketika melihat beliau lepas sandal di tengah salat, maka mereka lepas semuanya. Padahal alasannya tidak tahu mereka. Falamma insarafa, ketika selesai, qala lima khala'tum ni'alakum. Kenapa engkau lepas juga sandal kalian? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, ra'ainaka khala'ta fa khala'na. Aku melihat engkau ya Rasulullah melepas, kami juga melepas. Bayangkan ketaatan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hidup di zaman yang hadis itu masih dipertanyakan. Ini kira-kira apa ya alasannya? Kayaknya tidak logis Rasulullah mengatakan demikian. Padahal hadisnya sahih. Para ulama menjelaskan hal demikian. Apa susahnya kita berbuat taat kepada Rasul? Apa susahnya kita mendengar tanpa harus bertanya-tanya tentang hal demikian? Para sahabat mereka yang manusia yang mulia,
Mereka apa? Mereka ketika mereka menjawab, lima khalaqtum ni'alakum. Kenapa engkau lepas sandal kalian? Maka mereka mengatakan ra'ainaka khalaqta fa khalaqna. Nah, aku melihat engkau ya Rasul. Kami melihat engkau ya Rasul melepas sandal, kami pun turut melepas. Hal yang remeh, melepas sandal saja. Tapi mereka ikut. Bayangkan kesusahan orang zaman sekarang. Nah, dari perkara bukan hanya perkara besar, perkara kecil kita tidak ikut. Apalagi perkara yang besar. Terus kemudian suruh-suruh diam ketika ada terjadi fitnah dan lain sebagainya. Banyak orang yang nggak kuat lisannya untuk menyelisih perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan inna Jibril tadi, Jibril mendatangiku, kemudian mengabarkan kepadaku bahwasanya di bawahnya ada khobat, ada najis. Fa idza jaa ahadukumul masjid falyaqlib na'lahu falyanzur. Kalau datang ke masjid, masuk masjid, pastikan sandalnya itu ada najis atau enggak. Fa in ra'a biha khabatan falyumissahu bil ard. Kalau ngelihat najis ya digesekkan ke tanah. Tsumma liyusalli fihi ma, kemudian salat dengan keduanya. Baik. Adapun kondisi sekarang la tusaid ala al-istiqamah. Nah, kehidupan sekarang ini tidak menyokong keistiqomahan. Farubba abin yamna'u waladahu minal i'tisam bidin. Banyak orang tua, bapak yang larang anaknya untuk apa? Untuk berpegang teguh di atas sunnah. Terus kemudian wa yara hadza tasyaddudan, mengira ini bentuk tasyadud, ini bentuk keras dan lain sebagainya. Wa takhallufan wa rubba ummin kadzalik. Ini bentuk keterbelakangan. Oh, ini kok ngikut apa? Ngikut apa? Salafi, kajian Wahabi. Ini bentuk apa? Bentuk keterbelakangan. Wa rubba ummin kadzalik. Begitupun banyak para ibu yang berbuat demikian. Wal mujtama'u yarahu annahu qad ghayyara dinah. Banyak masyarakat yang menyangka oh ini sudah berubah. Sudah berpindah agama dan lain sebagainya. Wa rubba zaujin yusbitu zaujatahu wal aks. Ada juga banyak suami yang menghalau istrinya, yang melarang istrinya dari berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya. Fal mu'inuna qalil, orang yang menyokong sedikit, maka manfaatkan, syukuri yang sedikit tadi. Kita berkumpul berapa belas orang yang kumpul ngaji, istiqomah dari awal sampai akhir, sedikit. Maka yang sedikit tadi usahakan pegang teguh. Kita tidak tahu siapa yang menyelamatkan kita. Boleh jadi orang terdekat kita menjerumuskan kita, ya orang-orang yang jauh ini yang tidak ada hubungan darah, tapi hubungan imannya kuat, ya jangan dilepas. Wa ahlus syaghabi katsirun la katsarahumullah. Dan orang-orang yang apa namanya yang menjadikan kita jauh dari Allah Azza wa Jalla banyak jumlahnya, dan semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Wa la hadza la budda min sabrin ala hadzal khair. Maka seorang wajib untuk sabar. Wal addi 'alaiha bin nawajid, dan pegang teguh sunnah tadi dengan gigi geraham. Sungguhnya Rabb kita Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Qur'an am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga dan sementara kalian belum kalian belum mendapatkan apa yang didapatkan orang sebelum kalian, yang mereka ditimpa musibah, bencana, terus kemudian hatta yaqul rasul, sampai rasul yang ada di tengah mereka dan juga orang yang beriman mengatakan mata nasrullah, sampai kapan pertolongan Allah datang. Ini bayangkan saking kerasnya ujian rasul, seorang nabi, bukan rasulullah nih ya, seorang nabi, mereka menyatakan sampai kapan datang apa? Datang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk aduh ini sudah enggak kuat ini. Sudah enggak kuat. Sampai demikian ujian mereka, beratnya ujian mereka. Nah, kalau kita saat ini menyatakan mata nasrullah, pertolongan Allah datang, sabar. Tidak usah kubu-kubu. Kita tidak mendapatkan di dunia, nanti kita dapatkan di hari kiamat. Allah mengatakan am hasidu an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Akankah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mendapati siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar. Nah, artinya ujian yang kita terima ini baik dari hasutan, celaan, bahkan yang mengancam nyawa kita, ya semuanya apa? Semuanya untuk menguji mana di antara kita yang teguh imannya dan lain sebagainya. Saya tadi baru melihat ada video di India sana, ada saudara-saudara kita Muslim habis pulang umroh naik bis, terus kemudian mereka dihadang oleh Hindu dan lain sebagainya, lalu kemudian disuruh turun dari bis. Apa yang diperintahkan? Mereka diarak ke candi atau tempat sembahyang mereka terdekat, lalu kemudian disuruh untuk bersujud. Bayangkan ujian mereka. Nah, kita tidak bahas apakah boleh atau tidak untuk mengikuti permintaan orang kafir yang ngancam bunuh seperti ini. Tapi kita apakah kita dapati ini di Indonesia? Tidak kita dapati. Kita tidak sampai demikian. Kita tidak dipaksa diancam senjata terus kemudian diarak massa agar kita mengucapkan kekufuran, tidak. Kita hanya paling mendapat celaan, mendapat hinaan, mendapat pandangan sebelah mata dan lain sebagainya. Orang yang bercanda disebut keranjang sampah, orang yang berjenggot disebut orang bodoh dan lain sebagainya. Hanya hina-hinaan semata. Tidak berpengaruh ke fisik kita, tidak berpengaruh ke
ke kehidupan kita dan lain sebagainya. Maka bersabar itu jalan yang terbaik. Ujian kita masih lebih ringan dibandingkan saudara kita di luar sana. Dan Allah mengatakan alif lam mim hasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira mereka cuma sekedar mengatakan aku beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak dikasih ujian? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Kami sudah berikan ujian untuk orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Agar Allah tahu mana yang jujur, mana yang dusta imannya. Jadi untuk menguji mana iman kita yang paling teguh. Dan Allah mengatakan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan kami uji kalian supaya kami tahu mana yang orang yang bersungguh-sungguh dalam imannya dan mana yang bersabar. Wa yalillahi lil asaf, demi Allah sayang sekali. Laqad kathura az-zayghu fi zamanin hadza wal inhiyar. Nasallallahu ay yuthbitana 'alal haqqi. Banyak sekali kesesatan di zaman sekarang dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah meneguhkan kita di atas kebenaran hatta nalqah, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dzalika kasratil bid'ah fal yuhdhar minha. Banyak kebid'ahan dan hendaknya diperingatkan manusia darinya. Wal barakatu fi sunnah. Sungguhnya keberkahan itu dari sunnah. Jadi antuna kalau pengen berkah, ibu kalau pengen berkah, ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba sesekali kita kalau mengikuti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak usah banyak ngomong. Diam saja. Diam saja. Enggak usah, oh ini syaratnya apa? Enggak usah. Udah, ikuti saja. Ikuti saja. Maka insya Allah akan banyak keberkahan. Wa in qallal amal, walaupun hanya sedikit. Jadi walaupun hanya sedikit, kalau kita diam, ikut perintah Rasul, ikuti teladan kita, maka insya Allah akan berkah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala Syarh Sunnah mengatakan wa'lam anan nasa lam yabtadi'u bid'atan qad hatta taraku minas sunnati mislaha. Demi Allah, tidaklah manusia mengerjakan kebid'ahan sampai mereka juga akan meninggalkan sunnah yang semisalnya. Jadi banyak orang meninggalkan sunnah sebabnya karena ada kebid'ahan. Kebid'ahan. Bukan karena bid'ah itu melancarkan sunnah, bukan. Justru sebaliknya, bid'ah itu menjadikan sunnah itu menjadi asing di tengah mereka. Jadi semakin banyak kebid'ahan, semakin menjamur kebid'ahan, maka semakin sulit sunnah kita temukan. Fahdhar al-muhdatsati minal umur. Hati-hati dari perkara baru dalam agama. Sungguhnya perkara baru adalah kebid'ahan dan setiap bid'ah adalah sesat, dan kesesatan dan juga pelakunya itu letaknya di neraka. Dan semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan Ahlussunnah dengan kebaikan yang semisal. Sungguh mereka telah menunaikan kewajiban mereka, yaitu dari menganjurkan untuk mengikuti kitab dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengingatkan manusia dari kemaksiatan, dari kebid'ahan, dari bahaya untuk berhizbiyat. Hizbiyat itu berkelompok-kelompok. Balaghat da'watuhum alafaq, yang dakwah mereka malang melintang di muka bumi. Wahabahum a'da'uhum wa a'da'uddin bifadlillahi wa bikarami, dan membuat gentar musuh-musuh agama Islam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka wahum la yad'una ila anfusihim, mereka itu enggak ngajak kepada diri mereka sendiri. Akan tapi wa inna ma yad'una anfusahum. Akan tapi mereka bahkan berdakwah kepada diri mereka. Jadi bukan ngajak kepada mereka, tapi mendakwai diri mereka sendiri. Wa yad'una ghairahum ila tamassuki bidinihim, dan mengajak yang lainnya untuk istiqomah dengan agama, yaitu agama Islam. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara kafah dan jangan ikuti langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita khatam materinya insyaallah taala. Tinggal nih belakang adalah sesi tanya jawab yang nanti boleh didiskusikan dengan Ummu Ahmad hafizahullah taala, apakah lanjut atau tidak ini tanya jawabnya, atau mungkin nanti kita selang-seling dengan kitab yang lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla teguhkan kita di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, jika ada pertanyaan berkaitan monggo dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan Ustadz atas paparan materinya hari ini. Masya Allah, kita sudah sampai di penghujung bukunya ternyata ya Ustadz. Izin masuk ke sesi tanya jawab ya Ustadz. Nah, silakan. Ya, Ana izin membacakan pertanyaan di kolom chat. Afwan Ustadz, pertanyaan keluar dari tema. Nah.
Bagaimana sikap kita jika orang tua menyuruh mengadakan acara adat seperti 3 bulanan, 7 bulanan, dan sebagainya pada anak yang baru lahir? Sementara kita masih tinggal dengan orang tua. Jujur kami bingung bagaimana cara menolaknya, karena di lingkungan pun masih mengadakan acara tersebut. Syukran. Tafadhol Ustaz. Baik, ikhwasan azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, jelas kewajiban bagi seorang muslim untuk menghindari kemungkaran sebisa mungkin. Dan Allah taala alam, kami meyakini termasuk bentuk yang apa namanya? Perayaan-perayaan demikian yang kalau dilakukan karena dasar atas ibadah, maka sama sekali tidak diperbolehkan. Ini termasuk di antara bentuk kebid'ahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekadar tasyakuran semata, alias kalau orang ya 3 bulan, saya tidak tahu ya, ini kebiasaan daerah mana. Ini bayi baru lahir 3 bulan, 7 bulan, saya tidak tahu. Apakah memang ada seperti itu, tidak tahu. Tapi daerah mungkin di sebagian daerah ada. Kalau memang itu tujuannya cuma sekedar tasyakuran semata, bagi-bagi makanan semata, maka dituruti tidak ada masalah. Selama bukan sesuatu yang diharuskan. Jadi yang pertama tadi kalau dasarnya ibadah, alias ini harus demikian, ritualnya harus demikian demikian, maka jangan ikuti. Yang kedua, kalau kita bebas, ya sudah, tidak apa-apa ada acara, tapi cuma bagi-bagi makanan aja ya. Saya tak pesan makanan terus nanti dibagikan ke tetangga. Maka yang demikian tidak ada masalah. Wallahu taala. Tapi sebisa mungkin kalau memang dasarnya yang pertama, maka sebisa mungkin hindari. Meskipun kita tinggal dengan orang orang tua. Jadi siapa yang bisa ngomong ke orang tua? Ya anaknya sendiri. Bukan pasangan kita yang notabene menantu, yang mungkin saja bisa lebih menyinggung dibandingkan ketika anaknya yang ngomong. Demikian. Wallahu taala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Mohon bertanya Ustaz, bagaimana keadaan orang dengan kelainan seperti kidal? Apakah ini termasuk uzur Ustaz? Afadhol Kidal, Ustaz. kidal bukan termasuk uzur. Kidal bukan termasuk uzur. Kidal itu hanya kebiasaan dari kecil saya. Dan itu harus dihilangkan. Ada di antara teman kami yang beliau kidal. Dan ketika makan, ketika melakukan hal-hal yang baik, beliau pakai tangan kanan. Dan kidal itu hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi semata dia. Jadi dia misalnya main badminton, terus raketnya sebelah kiri, nulis pakai tangan sebelah kiri, demikian. Adapun yang lain, seperti misalnya apa namanya bersisir, terus kemudian pakai sepatu dan lain sebagainya, harus diusahakan dari tangannya yang kanan atau bagian yang kanan. Dan kita ingat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan karena Nabi alaihi wasallam yu'jibuhu fit tayammunihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Yang menakjubkan dari perkara Rasul SAW adalah beliau senantiasa mendahulukan yang bagian yang kanan, baik dalam hal pakai sandal, dalam hal bersisir dan lain sebagainya. Sekali lagi, kidal bukan uzur, kecuali mohon maaf tangan kanannya tidak ada. Kalau tangan kanannya mohon maaf, ada sebagian kami pernah lihat ya. Semoga Allah Azza wa Jalla hindarkan kita dari penyakit juga, yaitu pernah melihat tangannya lemas tidak bisa ngapa-ngapain karena saya lupa nama penyakitnya apa, yang tidak ada tulangnya atau apa ya, tulangnya tidak tumbuh. Nah kalau yang demikian ini termasuk uzur. Tapi kalau kidal hanya sekedar kebiasaan saja, maka bukan uzur. Allahu ta'ala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya. Amin. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz, mohon dijelaskan bagaimana kedudukan dosa bid'ah dibandingkan dengan dosa besar lainnya. Tafadhol Ustaz. Baik, dosa kebid'ahan ini termasuk di antara dosa besar. Dosa kebid'ahan itu termasuk di antara dosa besar. Karena di antara definisi para ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala memasukkan kelompok dosa-dosa besar, kriterianya disampaikan di Muqaddimah kalau tidak salah, beliau menyampaikan adalah dosa yang diancam dengan neraka. Dan tidaklah Allah Azza wa Rasulullah SAW memberitakan tentang kebid'ahan kecuali beliau mengabarkan kebid'ahan tadi letaknya di neraka. Beliau mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semuanya perkara baru dalam agama termasuk di antara dosa besar. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sungguhnya kesesatan itu terletaknya di neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun ketika dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya, wallahu taala alam, apakah ada pembanding atau hadis yang valid yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi kata para ulama, sungguhnya orang yang berbuat dosa itu lebih buruk dibandingkan orang yang berbuat maksiat. Meskipun berbuat bid'ah itu lebih buruk dibandingkan orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah menyangka itu termasuk bagian dari agama. Sementara orang yang berbuat maksiat tahu ini perbuatan maksiat, ini perbuatan tidak boleh. Dan dia tidak menisbatkan itu dari perkara agama. Dia mengatakan ini perbuatan dari hawa nafsunya.
Maka antara pertama dan kedua tentu lebih buruk yang pertama, yaitu orang yang menyangka ini perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun kalau dibandingkan secara ini secara mutlak ya, secara umum ya. Adapun secara person atau secara apa namanya? Apple to apple atau satu dosa dibandingkan dosa yang lainnya, dosa bid'ah dibandingkan satu maksiat yang lainnya, tentu ini pembicaraan yang lain. Jadi pembicaraan secara umum kita sebutkan tadi. Jadi dosa bid'ah bisa jadi lebih buruk dibandingkan dosa-dosa apa? Ke kemaksiatan yang lainnya. Dan ini diperingatkan Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, misalnya apa namanya, ketika Rasul menyebutkan wa inna sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan, akan berpecah 73 golongan. Siapa mereka? Ya kelompok ahlul bidah, kelompok ahlul bidah. Dan dalam tambahan riwayat yang diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Atau semuanya 72 diancam neraka kecuali satu. Dan dikatakan dalam tambahan riwayat humul jamaah, dialah jamaah. Wallahu taala demikian. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustadz, apa orang yang sudah menopause tidak diwajibkan memakai pakaian syar'i? Tafadhol Ustadz. Ada ayat dalam Al-Quran yang mengindikasikan hal demikian. Tapi kata para ulama enggak, tetap harus diwajibkan untuk memakai pakaian syar'i. Jadi yang dimaksud dalam Al-Quran, sebentar, kami buka ayatnya. Ini sudah pernah kita bahas menurut saya. Sebentar. Baik, yang sering disalahpahami oleh sebagian orang yang membaca Al-Quran ketika membaca ayat ini atau yang menjelaskan tentang wanita wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaisa 'alaihinna junahun ay yadhna thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinah wa ayasta'fifna khairul lahunna wallahu samiun alim. Kata Allah Azza wa Jalla, dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung. Alias kalau orang lihat itu tidak ada kerentak. Nah, ini mungkin sekaligus kalau kami salah menyampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang wanita-wanita tua yang tidak ada lagi keinginan kalau kita melihatnya untuk menikah, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian mereka. Nah, thiyabahunna. Sebagian yang mengatakan berarti tidak ada kewajiban untuk berhijab lagi. Maka ini tafsiran yang wallahu taala kurang tepat. Tafsiran yang tepat adalah maksudnya ini pakaian yang luar. Jadi orang Arab tuh, orang wanita Arab biasanya memiliki kebiasaan memakai 2 lapis pakaian. Dan bagi wanita yang sudah tua renta, maka pakaian yang luar dilepaskan, tapi pakaian dalam pakaian dalam tetap. Jadi pakaian dalam tetap. Jadi ada pakaian luar yang besar, abaya atau apa namanya, terus kemudian pakaian dalamnya yang seperti biasa seperti ini, maka demikianlah yang boleh dilepas. Adapun melepas hijab terus kemudian menampakkan auratnya, maka Allah taala tidak diperbolehkan. Ini pendapat yang kami pegang. Demikian Allah taala. Meskipun jadi bukan sekedar menopause ya. Menopause kadang-kala umur 40 sekian tahun sudah menopause. Tapi tidak berarti dia menanggalkan pakaian syar'i mereka. Demikian Allah taala. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kepada Umahat, barangkali ada yang ingin bertanya langsung, karena pertanyaan di kolom chat sudah Ana bacakan semua. Apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz? Ya, sepertinya tidak ada ya Ustadz. Pertanyaannya alhamdulillah sudah Ana bacakan semua. Sebelum diakhiri, kami mohon nasihat dari Ustadz untuk kami berkaitan dengan materi hari ini dan juga supaya kami bisa istiqomah Ustadz di zaman fitnah ini Ustadz. Baik. Ustadz. Ikhwasan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Saya bacakan nasihat dari Syekh Ahmad Isa Al-Mi'sarawi hafizallahu taala. Beliau mengutip tafsir dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat dalam surah ayat yang menyatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai kiranya aku dulu beramal. Duhai kiranya aku beramal. Jadi ketika di dunia orang-orang yang di akhirat nanti akan menyesal. Duhai kiranya dulu ketika di dunia aku beramal. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, penyesalan orang-orang ketika di akhirat nanti ada 2 macam golongan.
Yang pertama golongan ahlul ma'asi, yaitu orang yang berbuat maksiat. Ketika di dunia sering berbuat maksiat. Dan ketika mereka di akhirat nanti, maka mereka menyesal dua kiranya mereka meninggalkan perbuatan maksiat mereka. Dan yang kedua adalah orang yang menyesal tadi adalah golongan ahlu ta'ah, orang yang sering berbuat ketaatan. Mereka menyesal kalau kiranya kesempatan yang banyak di dunia tadi untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa lebih optimal dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Dan kita dihadapkan dengan kesempatan yang lapang. Kita masih hidup, kita masih menghirup udara segar, kita masih bisa mendengarkan kajian, kita bisa bertanya kepada guru-guru kita bisa apa namanya? Kita bisa membaca buku dan lain sebagainya, maka maksimalkan semua potensi kebaikan di sekitar kita. Jangan sampai nanti ketika di akhirat kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua kiranya ada derajat yang bisa lebih tinggi aku dapatkan melebihi ini. Kenapa dulu di dunia aku enggak beramal lebih maksimal dibandingkan yang sekarang. Jadi sekali lagi kaum muslimin, ini zaman penuh tantangan. Penuh tantangan. Kita enggak memungkiri itu. Zaman dulu dengan zaman sekarang mungkin akses untuk berbuat keburukan lebih mudah di zaman sekarang. Justru itu tantangannya. Bagi orang yang beriman kepada Allah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla keteguhan, maka dia akan selamat. Bagi mereka yang tidak pernah minta kepada Allah, tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji dan lain sebagainya, ya kita khawatir, kita terseret di golongan orang tersebut. Dan paling penting dari agar kita selamat di jalan Allah Azza wa Jalla adalah kita banyak-banyak doa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah seringkali mengulang-ulang doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Dan wahai zat yang meneguhkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bagaimana dengan kita? Pernah tidak kita minta kepada Allah teguh di atas sunnah? Pernah nggak kita minta teguh di atas jalan yang hak dan lain sebagainya? Kalau mulai futur tuh, ini kok saya sudah bertahun-tahun ngaji, tapi kok hati saya gersang. Jangan tidak pernah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salahkan Allah Azza wa Jalla, salahkan diri kita sendiri. Baik, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita lewat sampai nanti berjumpa dengan Allah. Tidak lama kok. Ini paling sebentar lagi, paling 60 tahun kita selesai hidup di dunia. Tidak lama. Dan kita mungkin harus bersabar sekian puluh tahun lagi agar kita berjumpa dengan Allah dengan kondisi yang optimal, yang maksimal. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Dan kalau harus diakhiri pelajaran kita hari ini, maka semoga gantinya atau kitab yang berikutnya semakin bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita lanjutkan di sesi tanya jawab atau tanya jawab di buku ini, maka tidak ada masalah juga. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Pak Ustadznya sudah live. Ya, alhamdulillah hari ini kajiannya berjalan lancar. Semoga kita dipertemukan lagi pada kajian-kajian berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kami. Sebagai penutup, Ana tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna umahat atas kehadirannya. Kami dari tim MT Khadijah mohon maaf jika ada hilaf kata dan sikap dari kami. Ya. Syukron Ustazah. Afwan.